Jalan-jalan di kota Italiano ini memang sangat mengesankan sekali. Ada orang-orang yang bermain musik, ada orang-orang bernyanyi di pinggir jalan, di pinggir trotoar. Dan kabarnya sekarang ini -3. -3 derajat dan emang it's very cold outside ya. Merah banget, tangan udah merah. Iya nih, merah. Dan ini juga kalau kita itu ada asapnya ya. Ini dari mana sih? Dari Jakarta dong. Dari Jakarta, Indonesia ya. Dari Sunter, Jakarta Utara. Alasannya jalan-jalan keliling Eropa apa sih, Bu? Liburan aja. Liburan aja. Ibu Wih, keren. Ini yang pertama kali atau yang sudah keberapa kali? Ke Eropa yang pertama. Eropa yang pertama. Terus kemarin katanya habis ke Mongolia. Mongolia, iya Mongolia, benar. Turki udah keren. Coba ceritain dong, Bu, Turki kayak gimana, Bu? Kayak gimana? Pokoknya harus ke Kapadokia yang naik balon udara. Wih. Oh, itu bener, keren banget ya. Kalau ke Mongolia ke Kemana? apa Rainbow gitu loh yang Bukit Rainbow. Bukit ya. Rainbow. Iya, iya bener. Bukan ke Bukit Teletabis. Itu mah adanya kalau sih mana di Bromo. Bromo ya. Terus Ibu nggak takut nih jalan sendirian? Sendirian kan ada temennya. Oh, ada temennya. Kalau sendirian kan ada juga cowoknya. Oh, iya. Tetap dijagain. Tetap dijagain kalau kita tugasnya menjagain Ibu Diana ya. Oke. Yani. Ibu Diana. Ya udah kembarannya kan Ibu Diana. Gimana sih? Yani Sari. Ada yang panggil Sari, ada yang Yani. Oke deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Dadah. Udah aman, sekarang boleh nyebrang. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and Melbourne juga kayak gini. Oh iya, ini memang kota-kota berkembang atau kota-kota maju di dunia. Memang mereka mirip-mirip seperti ini tata kotanya. Kenapa Indonesia nggak bisa dibikin kayak gini ya? Mungkin kalau pejabatnya udah diganti semua kali ya, udah mati. Diganti sama kita-kita kali ya. Iya. Juga berada di tengah-tengah pusat kota Milano Italiano, dan memang ini keren banget loh, bangunannya masih seperti bangunan bersejarah, dibangun pada 300 tahun yang lalu. Beneran? Lebih kayaknya tuh ada ininya. Ada air mancurnya, keren banget ya. Iya, betul. Kita foto-foto dulu ya. do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to Siang-siang gini juga banyak yang lari pagi loh di Itali, hebat kan? Padahal ini jam 1 siang loh waktu Itali. ever feel like an outcast. You don't have to feel. Oke. Oh, but it's okay to be different. 'Cause baby, so am I. Halo, Mr. Dragon. Emang dragon? It's meaning naga. 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 In Chinese, very popular. White snake legend. Pass me a lighter. We're gonna leave 'em on fire. We're the sinners and the blessings. I can see it. Ini salah satu rest area yang ada di Italia. Little secret. I'm a little crazy underneath this. Underneath this. Oh. Do you Mereka mulai mengalami penurunan. Kemudian abad ke-6 itu, ke-7 mereka itu mulai diserang oleh bangsa-bangsa suku dari Jerman. Ya. Dari Jerman itu banyak beberapa suku itu disebut suku Visigoth, Ostrogoth. Salah satunya adalah Pisa. Ya. Jadi Pisa ini sejajar dengan Genoa. Ya. Genoa juga sekarang masih merupakan satu kota pelabuhan. Ya. Kalau sekarang pelabuhannya ini adalah Genoa dan La Spezia untuk kota Milan ya. Walaupun dibilang dekat sekali enggak, tapi cukup jauh ya. Tapi memang karena Milan itu ada di tengah-tengah dan merupakan kota industri, jadi kota pelabuhannya adalah Genoa dan La Spezia. Nah, sedangkan Genoa sendiri itu merupakan satu kerajaan maritim zaman dulu ya. Genoa dengan Pisa itu daerah pesisirnya masih sejajar, Bapak Ibu. Jadi antara Genoa dan Pisa ini mereka sering berperang. Ya. Mereka sering berperang, tapi kalau mereka lagi diserang sama bangsa lain, mereka betul gabung. Ya, Genoa dan Pisa ini gabung. Nah, waktu mereka jaya itu, mereka mau show off. Ya. Mau show off itu dengan cara mereka apa? Mereka bangun satu kompleks, disebutnya kompleks Miracle, ya, kompleks ajaib. Nah, kompleks Miracle ini mereka bangun yang sekarang akan kita datangi ini. Ya, di mana di kompleks tersebut ada terdapat gerejanya, ada tempat pembaptisannya, ada tempat pemakamannya, dan juga ada menara loncengnya. Nah, yang menara miring yang kita kenal sekarang ini adalah menara lonceng atau disebut campanile kalau dalam bahasa Itali. Ini salah satu tujuan mereka membangun tempat yang akan kita datangi hari ini, Bapak Ibu. Nah, cuma masalahnya
loncengnya ini karena dibangun di dia punya struktur kontur tanahnya itu memang agak unik ya. Waktu dibangun itu mereka tidak memperkirakan akan miring seperti ini. Jadi seperti biasa aja umumnya gitu Bapak Ibu. Tapi kemudian lambat laun makin miring sampai akhirnya kemiringan itu 10 derajat. Ya. Dibangun tahun 1173 ya, sampai akhirnya selesai sekitar 200 tahun kemudian. Ya. Nah, jadi menara Pisa yang kita lihat ini tingginya sebenarnya kalau tegak lurus itu sekitar 60 meter. Ada 7 tingkat, 7 lantai ya, 7 lantai yang mana yang lantai paling bawah itu ada terdapat 15 kolom ya, kolom kayak semacam tiang gitu ya. Nah kemudian untuk lantai 2 sampai lantai ke-6 itu masing-masing lantai itu memiliki 30 kolom ya. Nah baru lantai terakhir itu lantai ke-7 itu merupakan lantai untuk loncengnya. Nah itu cuma ada 16 kolom. Nah kemudian terdapat anak tangga jumlahnya sekitar 293 kalau sampai mau naik ke atas sana. Dan kalau mau naik ke atas sana sebenarnya Bapak Ibu ya itu mesti beli online, ada kuotanya. Karena mereka itu tidak boleh sembarangan, sebanyak-banyaknya itu boleh masuk naik ke atas menara tersebut. Karena mereka khawatirkan rubuh. Jadi mereka kasih kuota, satu hari itu cuma boleh berapa orang doang yang naik ke atas. Ini menara ini sempat ditutup ya karena waktu itu dibugar karena kemiringannya sudah terlalu miring sekali. Akhirnya mereka bangun di bawahnya itu fondasinya itu mereka suntiknya semacam semen gitu ya supaya nggak terlalu miring. Nah sekarang ini sudah agak mendingan Bapak Ibu ya karena dikhawatirkan waktu itu ini nggak akan lama lagi akan runtuh gitu ya. Ini adalah jalan menuju ke Menara Pisa. Sangat penasaran sekali. Nah itu dia akhirnya udah kelihatan walaupun masih dari jauh. Itu adalah menara miring Menara Pisa. Sekarang kita berada di dekat sini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama kali dibangun di sini adalah merupakan katedralnya. Yang kita lihat ini bangunan itu ya. Nah kemudian kedua yang dibangun adalah pembaptisan. Pembaptisan ini ya, yang bulat ini pembaptisannya ya. Yang ketiga adalah ini Camposanto yang saya bilang ini adalah tempat pemakaman yang namanya itu berasal dari Bukit Golgota di bawah sini ya. Nah yang terakhir dibangun adalah ini yang merupakan menara loncengnya yang disebut dengan nama kalau bahasa Italia adalah Campanile ya. Nah loncengnya kan kita lihat kali ini menara lonceng kan jadi miring ya karena memang struktur tanahnya membuat menjadi miring gitu. Nah ini dibangun pada abad 11 pada tahun 1170-an sampai 200 tahun. Hello, good evening seniora seniorita. Bahasa Itali gitu ya. Yang pasti sekarang saya sedang berada di depan Menara Pisa atau Menara Miring yang dibangun pada abad ke-11 dan ini benar-benar keren banget ya. Ini merupakan salah satu ikonik dari Itali dan juga ini pastinya benar-benar salah satu dari Seven Wonders atau juga salah satu dari keajaiban dunia. Kita lihat kira-kira nanti dari dekat seperti apakah bangunan dari Menara Pisa ini. Dan kabarnya bahwa Menara Pisa ini sekarang ini miring dengan kemiringan 10 derajat. Kita lihat nanti ya. Halo anak-anak Bapak di Bakul Asti. Kalian sekarang udah sampai di Menara Pisa Itali loh. Gak nyangka kan? Ada Sa, Iva, Asti, ada Rido dan juga ada Mirot. Sekarang udah sampai di Menara Pisa di Itali. Keren kan? Nih foto kalian nih. Menara Pisa ini adalah salah satu keajaiban dunia dan ini tingkat kemiringannya adalah 10 derajat. Makanya dia sekarang masuk dalam Seven Wonders. Ini dia menara miring Pisa yang berada di Itali. Bisa Anda lihat di sini. Bangunannya sangat sakral dan magis sekali ya. Namun kita tidak punya kesempatan untuk naik ke atas karena biasanya kalau untuk naik ke atas menara ini harus memesan tiket online terlebih dahulu pemirsa. Mengingat menara ini tidak bisa dinaiki oleh banyak orang karena takut roboh. Nah, ini kita sudah mendekati Menara Pisa dan memang benar-benar di sini miring. Miring bukan karena miring karena ajaib, tapi miring karena kontur tanahnya yang miring sebesar
10 derajat. Kali ini jam di Italia menunjukkan pukul 17:35 dan kalau di sini jam 17:35 sudah gelap seperti ini. Kalau di Indonesia ini sudah jam 7 bahkan jam 8 malam ya. Kalau gelap seperti ini, tapi di sini baru jam 17:35 sudah gelap seperti ini. Jadi ingat sama film Senja di Langit Eropa kalau kayak gini. Ini adalah salah satu patung yang ada di Menara Pisa. Dan ini kita sudah sangat dekat sekali dengan Menara Pisa atau Menara Miring yang berada di Italia. Sangat megah sekali dan elegan sekali pemirsa. Halo guys, saat ini gue lagi ada di Art Hotel Museum. Ini masih di kawasan Pisa, Italia, dan pastinya kenapa gue pakai kupluk terus pakai sel kayak gini karena di sini dingin banget. Ini -1 derajat loh, dan ini jendela hotelnya gue buka nih, tuh, dan bisa ngeliat keluar sana. Itu di depan ada McD ya, ada gas stationnya juga tuh di sebelahnya, sama kayak di Indonesia juga ya. Tapi di sini benar-benar rapih dan tertib banget. Pokoknya dingin banget dan tapi seru sih, makanya buruan kesini deh nyusul. We are ready to go ke Roma sekarang ini karena kita udah istirahat semalaman dan ini cuaca di luar sana katanya -2 derajat Celcius dan benar-benar dingin banget ya. Makanya pakai bajunya tuh harus kayak gini karena kalau nggak kita bakal kedinginan. Nanti pakai sarung tangan juga karena bakal dingin banget. It's very cold outside. Jadi ikutin kita terus jalan-jalan hari ini karena kita akan menuju ke kota Roma yang katanya lumayan jauh juga. Ini adalah suasana di hotel kita pada pagi hari ini. Ini namanya Art Hotel Museo. Ini keren banget hotelnya, tapi nggak jauh beda sih sama di Indonesia ya. Eropa sama Indonesia nggak jauh beda. Jadi bisa dilihat di sini ada TV, sofa dan segala macem. Pokoknya keren banget. It's cool. Close to me, close to me. Ini bis kita selama kita keliling di Eropa nih, bisnya aja keren banget loh. Ini kita mau breakfast dulu di hotel Art Hotel Museo. Kita mau breakfast dulu nih, kira-kira menunya apa ya? Ntar kita lihat ya. Ini breakfastnya ala Italia kata Pak. Ini masukin dulu. Itu kita tinggal pilih yang mana nih. Canggih ya, dia berhenti sendiri loh. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh, so tired of love songs. So this is our breakfast for today. The first day in Italy. The first day in Europe. Go home, oh. Party. Trying my best to meet some. Kita coba dulu ya. Everybody around me's falling in love. Kondangan di Indonesia juga ada. Our song, Tapi beda rasanya. yeah, beat it. Taking the shot 'cause I can't take it. I don't think that they make Jadi nggak ada nasi pemirsa, sarapannya sedih ya. Cobain dulu nih yang ini. Ini enak rasanya. Tapi yang ini kenapa? Nggak pernah tahu kenapa. Ini ada bubur bayi setiap hari. Setiap makan kita selalu makan bubur bayi. Kalau di sini sih di Italia namanya scramble egg, alias kalau di Indonesia namanya telur orak-arik ya. Tapi kalau saya bilang ini bubur bayi ya. What is the taste? The taste is so
taste is so good and no taste. Kita kasih biskuit ini, biskuit Bayo. Disangka kita bayi kali ya. Disangka kita bayi sehat kali ya. Ada playnya. Tuh. Udah, kita makan dulu ya. Untung bawa saus dari Indonesia loh. Kalau nggak ada rasanya. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh, so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh, I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh, so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh. Kita naik bis dulu pemirsa. Kita udah di dalam bus nih pemirsa, and get ready to Roma. Approximately about 5 hours kita bakalan sampai di Roma.